A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada seluruh kawan-kawan yang telah berkesempatan untuk menonton dari hasil presentasi prototipe kami. Di sini kami akan mempresentasikan prototipe kami bernama Keuangan Cerdas atau dapat disingkat dengan KC. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 6 orang. Pertama ada Imam Haromen Maki Munawar, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Kanaka Afka Hakim. Yang ketiga ada Nasya Marazia. Yang keempat Morena Azahra. Yang kelima Fadilah Alia Putri. Dan yang keenam ada Naura Syifa Irawan. Pembahasan pertama, kita akan membahas latar belakang dari adanya prototipe ini. Perkembangan zaman menuntut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat sebagai UMKM untuk semakin kreatif dalam menjalankan usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali sumber daya manusia UMKM dengan informasi bisnis dan manajemen kewirausahaan, serta menghadapi persaingan dengan kompetitor melalui proses mentoring dan pembelajaran, pembukuan sederhana. Namun, di era digital yang pesat, UMKM menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi digital, dan ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi keuangan atau fintech menawarkan solusi yang lebih cepat dan mudah diakses, seperti pembayaran digital dan aplikasi manajemen keuangan, yang dapat membantu mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi oleh UMKM. Inovasi teknologi keuangan kece atau keuangan cerdas berperan sebagai katalisator penting untuk mempercepat pertumbuhan UMKM di era digital. Kece tidak hanya mencakup adopsi alat vintage yang ada, tetapi juga pengembangan solusi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UMKM di Indonesia. Aplikasi kece hadir untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelola keuangan, memantau pendapatan bulanan, dan menetapkan target keuangan. Dengan demikian, KC diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi permasalahan keuangan dan meningkatkan posisi mereka dalam perekonomian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada UMKM tertinggal. Sulitnya mendapatkan pekerjaan menyebabkan meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia. Akan tetapi, para calon UMKM masih menggunakan metode tradisional dan bahkan tidak mengetahui cara mengolah keuangan. Yang kedua ada manajemen finansial mandiri. Kurangnya kemampuan dalam mengolah uang dalam mencapai target dan tujuan menjadi masalah dalam kehidupan pada aspek finansial. Visi dan misi dari keuangan cerdas atau KC. Visinya, mendukung UMKM agar tidak tertinggal dengan cara memberdayakan UMKM Indonesia melalui teknologi keuangan yang mudah, cerdas, dan terpercaya. Dengan adanya akses yang mudah keuangan cerdas, UMKM akan dapat bersaing dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut terdapat 5 misi. Yang pertama, edukasi. Meningkatkan literasi keuangan. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang pengelolaan uang, UMKM dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik. Kedua, efisiensi. Permudah pengelolaan keuangan dengan mengembangkan solusi teknologi yang mampu menyederhanakan proses keuangan sehingga UMKM bisa fokus pada inti bisnis mereka tanpa terbebani kerumitan administrasi. Ketiga, empowerment. Bantu pertumbuhan bisnis. Keempat, akses buka finansial untuk semua. Kami memastikan mereka memiliki akses yang setara dan sama terhadap produk dan layanan yang keuangan yang kami miliki. Kelima, inovasi. Menciptakan keuangan yang cerdas. Kami akan terus berinovasi dengan mengembangkan fitur-fitur dan layanan baru yang adaptif terhadap keputusan pasar. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari
kece atau keuangan cerdas. Yang pertama dari kelebihannya, yaitu edukasi finansial khusus untuk UMKM. Yang kedua, mudah digunakan dan mobile friendly. Yang ketiga, fokus pada segmen UMKM Indonesia. Yang keempat, meningkatkan produktivitas bisnis melalui otomatisasi. Yang kelima, ada pengelolaan keuangan terintegrasi, termasuk bisnis dan personal. Kekurangannya, itu ada fitur terbatas dibanding software enterprise. Yang kedua, ketergantungan teknologi, seperti internet dan smartphone. Yang ketiga, ada resiko keamanan data finansial. Yang keempat, kustomisasi terbatas untuk berbagai jenis bisnis. Yang kelima, ada potensi biaya berlangganan di masa depan. Selanjutnya ada tujuan kece. Tujuan kece ada dua. Yang pertama UMKM naik kelas. Nah, dengan kenaikannya UMKM, pengusaha dapat meningkatkan sistem keuangan yang beragam. Nah, yang kedua, aplikasi ini dapat membantu kita dalam mencatat atau mengingatkan kita dalam informasi tentang keuangan pribadi kita. Lalu, apa sih manfaat dari aplikasi ini? Kece memiliki manfaat 5M. Yang pertama ada meningkatkan literasi keuangan pada UMKM. Jadi, untuk mendukung hal ini, Kece menyediakan fitur seperti laporan keuangan, riwayat transaksi, dan grafik analisis yang membantu pelaku UMKM memahami kondisi finansial mereka dengan mudah. Yang kedua, mempermudah kebutuhan finansial. Kece juga menghadirkan fitur seperti top up, transfer, serta integrasi dengan e-wallet dan bank, sehingga penggunaan bisa melakukan transaksi harian tanpa perlu berpindah aplikasi. Yang ketiga, menjadi asisten keuangan bagi manusia. Dalam hal ini, Kece berperan seperti asisten digital pribadi karena memiliki fitur seperti pencatatan otomatis, pengingat pembayaran, dan saran keuangan berbasis data. Sangat membantu pengguna dalam mengatur keuangannya secara efisien. Yang keempat, membantu mengelola keuangan sebuah usaha. Melalui fitur pengaturan pemasukan, pengeluaran, dan kategorisasi, keuangan Kece memungkinkan pengelola arus kas usaha yang lebih rapi dan terstruktur. Nomor 5, mengembangkan bisnis menjadi lebih produktif. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas dan terperinci, pemilik usaha bisa membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berdampak pada pertumbuhan bisnis mereka. Oke, selanjutnya kawan-kawan dapat mengakses dari prototipe kami dengan cara men-scan barcode yang sudah kami lampirkan. Kami akan memberikan waktu 5 detik untuk kawan-kawan dapat men-scan barcode. Apabila kawan-kawan telah men-scan barcode tersebut, maka kawan akan disajikan dalam lampiran pertama, yaitu lampiran untuk masuk, daftar, dan buka paspor. Pada tampilan ini, kawan-kawan dapat mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi format-format yang sudah dilampirkan. Setelah kawan-kawan sudah mendaftar, maka kawan-kawan bisa masuk dengan mengisi format yang sudah kawan-kawan masukkan di kolom daftar tadi. Pada tampilan awal masuk, itu kawan-kawan di sini ada menu profil utama dan menu analisis. Pada menu profil, kawan-kawan dapat mengedit profil dari kawan-kawan. Yang kedua ada security atau keamanan dari aplikasi ini. Yang ketiga ada pengaturan dari aplikasi ini. Yang keempat ada menu bantuan, yaitu apabila teman-teman bingung untuk melakukan hal sesuatu dapat mengetik menu ini. Dan yang kelima ada logout, yaitu keluar dari akun yang sudah kawan-kawan masukkan. Lalu yang kedua di sini ada menu utama. Di sini tertera ada saldo dari teman-teman, terus ada target tabungan, gaji, belanja, sewa, dan target itu. Dan juga di sini ada pengeluaran teman-teman dari mulai harian, mingguan, dan bulanan. Dan selanjutnya di menu analisis, di sini teman-teman aplikasi ini menganalisis dari uang yang ada di menu tersebut, mulai dari pendapatannya berapa dan juga pengeluarannya berapa. Di sini juga terhitung ada time frame harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Untuk selanjutnya yaitu di menu transaksi, di sini teman-teman ada info transaksi yang
kawan-kawan keluarkan. Apabila kawan-kawan melakukan sebuah transaksi dari aplikasi ini, maka akan ada historinya. Nah, disitulah menu transaksi ini fungsinya. Lalu selanjutnya di sini ada menu kategori juga. Jadinya di menu kategori ini kawan-kawan bisa membagi uang teman-teman untuk menjadi beberapa kategori. Jadinya sudah dipisahkan, sudah diatur dari keuangan yang teman-teman punya dengan secara lebih detail dan terperinci. Jadi sudah tidak ada lagi atau hal-hal yang pemborosan dalam keuangan tersebut. Lalu selanjutnya ada notifikasi. Nah, di sini juga ada beberapa hal-hal apabila perihal pengingat atau ada updatean atau menu-menu transaksi itu akan tampil di menu notifikasi ini. Selanjutnya dalam menu transaksi juga di sini teman-teman bisa membayar lewat aplikasi ini. Yaitu teman-teman bisa ketik lagi di bagian tengah di menu transaksi. Itu di situ ada scan, QRIS, transfer, dan top up. Itu. Jadinya dalam menu scan, QRIS ini teman-teman bisa membayar hal apapun menggunakan aplikasi ini dengan menggunakan scan, QRIS. Lalu selanjutnya di menu transfer dan transfer ini kawan-kawan bisa mentransfer saldo dari rekening di aplikasi Kece ini bisa transfer ke bank e-wallet. Nah, di bank kawan-kawan bisa memilih bagian bank apa saja dan e-wallet teman-teman bisa pilih mau ke e-wallet apa saja. Lalu selanjutnya di bagian top up. Nah, di bagian top up untuk mengisi saldo dari ke aplikasi ini, teman-teman bisa mentransfer melewati bank-bank yang sudah ada dan juga dari e-wallet yang sudah ada. Jadinya, jikalau memang ingin ada saldo di aplikasi ini, maka teman-teman harus top up terlebih dahulu lewat bank atau e-wallet yang sudah ada. Untuk menu terakhir yaitu di sini ada menu keamanan, setting, dan bantuan. Di dalam menu keamanan yaitu di sini teman-teman bisa mengganti PIN, yaitu tadi mengganti PIN masuk dari aplikasi ini, dan juga ada menu fingerprint. Jadinya teman-teman nggak usah pakai angka lagi, bisa langsung pakai fingerprint. Dan syarat ketentuan yaitu syarat-syarat dan ketentuan dari aplikasi ini. Lalu selanjutnya di setting. Nah, di sini ada setting notifikasi, mulai terlihat dari lihat settingan mau disenyapkan atau tidak, dan sini juga ada sandi dan juga ada hapus akun. Jadi teman-teman apabila akun sudah tidak digunakan, maka kawan-kawan dapat menghapus akun tersebut melalui menu setting ini. Lalu yang terakhir ada bantuan dan FAQ. Nah, di sini ada beberapa bantuan-bantuan yang dapat teman-teman tanyakan melalui aplikasi ini. Mulai dari bagaimana cara menggunakan Kece, berapa biaya untuk menggunakan Kece, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa di sini ada hubungi kami, yaitu teman-teman dapat mengakses dari Kece Pusat perihal hal-hal kebutuhan teman-teman secara langsung kepada pihak-pihak pusat di kantor aplikasi Kece. Oke, terima kasih telah melihat sampai habis dari hasil presentasi prototipe kami. Kami harap dari adanya aplikasi ini, UMKM dan semua masyarakat dapat menggunakan keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien. Dan tak lupa, kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan dan juga kepada Pak Ruhul yang telah membimbing kami dalam pembuatan prototipe ini. Dan sekali lagi, kami minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari prototipe dan pembawaan dalam presentasi ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.